Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Ribuan ex-karyawan Sritex kini tengah mengupayakan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Namun mereka belum mendapat kepastian kapan pesangon dan THR akan dibayarkan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, jumlah pekerja yang terkena PHK di Sritex Group mencapai 11.025 orang. Yasirli bilang, PHK di grup Sritex sudah terjadi sejak Agustus 2024. Lalu berapa besaran THR yang harus dibayarkan kepada karyawan Sritex jika mengacu pada besaran UMR Sukoharjo 2025 sekitar 2,3 juta rupiah, maka perkiraan THR yang harus dibayarkan kepada ex-karyawan Sritex mencapai 26 miliar rupiah. Lantas, apakah saat hari raya nanti para ex-pekerja Sritex dapat menikmati uang THR mereka? Kita bahas usai tayangan berikut. Ibu rumah tangga Pak cuma nyapu, nyuci, masak gitu, nggak ada kegiatan apa-apa. Ya sama cari-cari kerja, ya sudah mencari-cari kerjaan lain Mas. Tapi belum berhasil. Ya Papa mau Pak, penting ya kerjalah yang halal untuk menghidupi anak. Sejak di PHK dari Sritex akhir Februari lalu, Sri Jumini Retno Dewi tak henti mencari lowongan pekerjaan. Di usianya yang telah senja, Dewi butuh pemasukan untuk menghidupi kedua anaknya. Dewi mengabdikan diri di Sritex 35 tahun lamanya. Terakhir ia bertugas mengoperasikan sejumlah mesin pemintal benang menjadi kain. Inilah momen kebersamaan Dewi dengan rekan kerja di hari terakhir bekerja 28 Februari 2025. Kini, di usianya yang telah 57 tahun, Dewi optimistis bakal mendapat pekerjaan baru. Hanya saja, Dewi resah, hak-haknya usai di PHK belum ia dapatkan. Nek gaji sudah Pak, terus jatuh ya sudah. Yang belum, koperasi sama THR sama pesangon. Belum, ya cuma sabar menunggu Mas. Kalau informasi akan diberikan kapan gitu? Nggak tahu Mas, pokoknya nggak tahu. Lambannya pembayaran THR ex-karyawan PT Sritex memancing kemarahan anggota DPR Komisi 9 fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Irma geram karena Kementerian Ketenagakerjaan tak tegas meminta anak perusahaan PT Sritex bertanggung jawab membayar THR ex-karyawan. Irma memperingatkan perusahaan pilot lainnya akan meminta perlakuan sama jika pemerintah tak tegas. Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Realokasikan anggarannya, ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Pak Menteri jangan diam-diam aja. Merespons teguran Irma, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bilang akan memperjuangkan THR ex-karyawan Sritex. Terima kasih banyak Bu Irma, kita akan panggil Bu Kurator dan kita akan perjuangkan ya terkait dengan THR seperti yang sampaikan Ibu tadi. Sri Jumini Retno Dewi dan ribuan ex-karyawan Sritex lainnya berharap uang pesangon dan THR segera diberikan. Tanpa pekerjaan baru, mereka butuh hak-hak dipenuhi semata untuk menyambung hidup. Apalagi tak lama lagi akan menghadapi Hari Raya Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu kapan ex-pekerja Sritex mendapatkan hak-hak mereka seperti pesangon dan THR? Kita bahas bersama Harmoko, mantan karyawan PT Sritex, dan Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB. Sebelumnya kami juga sudah mengundang kurator PT Sritex, namun pihak kurator tidak bisa memenuhi undangan Kompas TV. Selamat malam Pak Harmoko, juga Pak Zainul. Selamat malam Kak Friska. Selamat malam. Saya ke Pak Harmoko dulu. Pak Harmoko terakhir di PT Sritex sebagai apa Pak di sana? Operator Departemen Sentral Cutting, Kak. Oke. Nah Pak Harmoko setelah kemarin PHK, hak-hak yang sudah diterima apa saja kalau sampai hari ini? Alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk BPJS, alhamdulillah sudah
pengajuan sudah proses, alhamdulillah juga sudah cair. Oh, oke. Dan untuk yang itu yang belum masih ada beberapa yang THR seperti pesangon gitu ya, belum ya? ya THR juga pesangon, itu harapan besar dari kami selaku karyawan Sritex, sangat berharap sekali Oke. Nah, untuk sebelum hari raya harus dibayarkan. ya, sebelum hari raya diharapkan dibayarkan. BPJS Tenaga Kerjaan sudah, gaji terakhir juga sudah ya, Ya, Pak? alhamdulillah sudah, sama cuti tahunan juga sudah terrealisasikan, sudah clear, sudah dibayarkan. Kalau informasi terakhir dari Sritex atau dari kurator ada atau tidak Pak ke karyawan sudah sampai mana begitu proses THR ataupun pesangonnya? Sampai saat ini informasi yang kami terima masih dalam proses. Mudah-mudahan besar harapan kami nanti sebelum hari raya semua dapat clear dan bisa berlebaran bareng. Nah, itu yang memberitahu terakhir itu siapa Pak yang berkomunikasi? Itu dari rekan-rekan pekerja semua sudah konfirmasi lewat WhatsApp. Ke pihak manajemen? Iya. Oke, nah sambil menunggu belum tahu tapi ya kapan Ya. pastinya. Iya. Bapak sudah ada kerjaan baru kalau sekarang? Alhamdulillah untuk saat ini masih ini di bidang konveksi juga, sama ini ada ikut parkir sama teman. Oh, ikut parkir, petugas parkir gitu Pak? Ya, sama rekan. Oh, sama rekan. Lalu Ya. kerja di konveksi itu setiap hari atau paruh waktu? Paruh waktu Kak, freelance gitu. Oh, freelance. Eh, Ya. Sekarang kan masih harus menunggu ya hak-haknya THR, pesangon cair. Kemarin saya ke Pak Zainul dulu. Kan sudah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, kurator juga berjanji bahwa THR bisa dipenuhi asal asetnya bisa terjual, ada skema juga untuk menyewakan aset sementara. Progresnya sejauh ini sudah sampai mana Pak Zainul kalau dari informasi yang diperoleh DPR? Ya, Mbak Priska, jadi kan itu ada kewajiban dari 3 pihak ya. Pertama, kewajiban dari kurator, selaku dia yang mengambil alih PT Sritex. Ada kewajiban dari BPJS Tenaga Kerja, satu lagi kewajiban dari BPJS Kesehatan. Untuk yang kewajiban dari kurator, selaku pengambil alih dari Sritex, itu ada uang pesangon, ada uang THR, ada juga upah yang mungkin belum dibayarkan. Ya. Tapi yang penting tadi Pak Harmoko sudah menyampaikan sudah dibayarkan. Jadi yang pokok yang belum ini adalah THR dan pesangon. Pada saat kita audiensi kita raker dengan Menteri Tenaga Kerja kemarin disampaikan bahwa pesangon dan THR akan dibayar sebagai terhutang setelah kurator berhasil menjual aset-aset Sritex, ya kan? Ya, ini yang menjadi catatan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunda ini, khususnya THR. Khusus THR kita desak untuk bisa dicairkan sebelum Idul Fitri. Karena itu kan memang waktunya diberikan pada masa-masa sekarang. Kalau yang pesangon mungkin masih boleh kita menunda untuk penjualan aset. Tapi untuk THR kita minta ada skema khusus dari kurator, ya. Dengan cara apa? Yaitu terserah kurator. Kan kurator sekarang pegang aset, kurator juga pegang rekening. Info yang kami terima masih ada transaksi yang masuk ke rekening PT Sritex. Oh, masih ada. Kalau memang ada di rekening itu, ya gunakanlah untuk bayar THR, tidak perlu ditunda. Nah, kemudian yang kedua, yang BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, kami berterima kasih. BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan sudah boleh dikata sudah sangat gercep menangani hak-hak pekerja. Untuk JHT per jam 3 sore tadi saya dapat laporan dari teman-teman BPJS Tenaga Kerja, pencairannya sudah mencapai angka 5.000 lebih untuk JHT. Ya. Dari 10.000 pekerja Sritex. Nominalnya sudah mencapai 130 miliar. Jadi angka kalau di rata-rata kan pasti nggak rata. Kalau di rata sudah 20 juta per orang untuk yang JHT. Kalau mau dipukul rata berarti kan pasti ada rumus yang berbeda. Kemudian yang JKP juga begitu, sudah mulai pencairan. Sudah ada 1.000 yang sudah menerima JKP.
Walaupun kita tetap terus kejar agar bisa segera ada percepatan. Yang BPJS Kesehatan kemarin sudah disampaikan kepada kami di Komisi 9 bahwa sejak teman-teman ini mengalami PHK sampai 6 bulan yang akan datang, ya, sampai 6 bulan yang akan datang, semua cover kesehatan dilindungi oleh BPJS Kesehatan tanpa harus mengiur selama 6 bulan ke depan. Jadi nggak perlu khawatir ya, Mas Harmoko bersama teman-teman nggak perlu khawatir. Walaupun sudah di PHK, nggak bayar iuran, dijamin oleh BPJS Kesehatan 6 bulan ke depan tetap tercover DKN-nya oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi yang kendala sekarang malah justru di kurator, Mbak Rizka, sebagai pengambil dari BPJS Ristek. Itu saya kira. Pak Harmoko, ada yang mau disampaikan ke Pak Zainul dari DPR yang bisa jadi perpanjangan tangan tentu untuk bersama rapat bersama pemerintah, jadi perpanjangan tangan juga untuk berkomunikasi dengan pihak terkait. Apa yang mau disampaikan Pak Zainul, Pak Harmoko? Mohon izin Bapak, selaku Bapak anggota Dewan, saya berharap kawal terus proses di PHK masal PT Sritek ini agar semua hak-hak karyawannya tetap dapat terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan dapat mencair, semua karyawan ex PHK Sritek bisa berlebaran bareng sama keluarga besar. Terima kasih. Harapan besar kami seperti itu, Bapak. Mohon disampaikan. Monggo Pak Zainul. Ya, jadi memang kita terus desak ini Pak Harmoko, kita minta Menteri Tenaga Kerja berbicara dengan kurator. Kenapa? Karena memang sekarang sudah beralih oleh kurator. Kita ingin mengetuk fungsinya para kurator, Mbak Rizka. Tolonglah, kan kurator ini juga merah putih kan, bagian dari negara kita. Walaupun domainnya yudikatif, kita di legislatif, eksekutif mungkin nggak bisa masuk terlalu jauh, tapi tolonglah, ada hak pekerja di tangan para kurator. Asetnya lebih dari cukup kalau hanya untuk bayar THR. Tinggal diskemakan aja. Apakah nanti ada dana talangan atau seperti apa, yang paham adalah kurator. Tapi nggak perlu khawatir, aset Sritek jauh lebih cukup kalau untuk bayar THR saja dulu gitu. Nggak perlu khawatir gitu. Pak Zainul kan kemarin sempat push juga ke pihak Menaker, bilang bahwa harusnya anak perusahaan Sritek lainnya bisa kok bayarin THR dalam waktu cepat. Toh ada anak perusahaan lainnya. Nah, ini sudah seperti apa waktu itu? Jawaban dari Menaker lengkapnya dan apa progresnya? Ya, waktu itu Menaker masih belum memberikan jawaban yang eksplisit ya, apakah bisa menjamin pembayaran THR itu dilaksanakan oleh kurator. Karena apa? Karena pembicaraan pemerintah dan kurator hanya pada posisi THR akan dibayarkan kalau ada aset yang sudah berhasil dijual oleh kurator. Artinya nggak pasti ya? Ya, sampai pada posisi itu. Itulah kenapa kami di Komisi 9 kita mendesak jangan menunggu aset laku. Karena Idul Fitri nggak bisa ditunda, nggak bisa. Ya, puasa itu nggak bisa diperpanjang, gitu nggak bisa. Lebaran itu nggak bisa diperpanjang, tanggalnya sudah pasti, gitu. Oleh karena itu kita minta ada skala prioritas. Gitu. Nah, kalau Pak Harmoko dan kawan-kawan dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair JHT itu dipakai untuk apa? Apakah bisa cukup sampai Lebaran nanti atau sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, Pak? Untuk saat ini JHT yang dari BPJS, alhamdulillah saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari, juga buat bayar anak sekolah, dan juga buat tabungan untuk anak sekolah saya yang gede, yang mau masuk kuliah. Ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa menunggu dijualnya aset seperti sekolah, kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah yang tolong dikawal oleh DPR, dipush agar segera dibayarkan THR pun pesangon meskipun harus menjual aset terlebih dahulu, tapi prosesnya jangan dilama-lamakan sehingga hak para ex karyawan Sritek bisa terpenuhi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Harmoko, mantan karyawan PT Sritek. Terima kasih Pak Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB. Terima kasih banyak, dan sebelumnya juga kami sudah mengundang kurator PT Sritek namun tidak bisa memenuhi undangan kami. Selamat malam. Selamat malam.